Belum lama ini, Yamaha merilis sebuah skutik bernama Frigo. Sebelumnya, kami pernah membuat video tentang first impression dan first ride Yamaha Frigo di ajang IMOS 2018. Kami juga sempat menjajal langsung Yamaha Frigo di kawasan Sentul. Nah, saat ini kami berkesempatan untuk menjajal langsung lagi dan mengujinya lebih detail seperti apa kemampuan Frigo sesungguhnya. Soal kepraktisan berkendara, Frigo sebenarnya punya desain yang tergolong kompak dibandingkan saudaranya yang sama-sama punya mesin 125 cc Yamaha Alexi. Buktinya ketika saya menaiki motor dengan postur badan saya yang 175 cm masih sangat nyaman, bahkan kaki saya masih bisa napak. Artinya Yamaha Frigo masih tergolong nyaman untuk dikendarai sebagai skutik harian. Kalau kita melihat paras dan desain bodi Yamaha Frigo seakan-akan mengingatkan kita pada Yamaha Soul GT yang sudah ada di pasaran Indonesia. Coba lihat pada desain muka atau mimiknya. Lampu utama atau headlampnya sangat mirip dengan lampu yang membulat dan bagian depan yang mengerucut ke bawah. Kemudian pada bagian samping bodi, memang sih terlihat agak membengkak. Untungnya Yamaha merancang Frigo dengan bagian belakang yang agak ramping, jadi tidak terlihat begitu gempal. Nah, kemudian pada bagian belakang, lampu belakangnya mirip sekali dengan Yamaha Alexi. Namun sayang lampu belakang menggunakan jenis halogen atau bohlam biasa. Frigo memiliki tinggi 778 mm yang tidak begitu susah bagi rata-rata orang Indonesia. Lebar jok terasa cukup nyaman, lebih lebar ketimbang Yamaha Mio atau Vino. Desain skutik ini cukup berbeda dengan produk Yamaha yang lainnya yang bergaris tajam dan tegas. Frigo nampak cukup kalem, namun cocok sebagai skutik di harga yang ditawarkan. Posisinya mendekati produk Maxi Yamaha. Ketika saya jalan dari rumah menuju kantor pakai Yamaha Frigo, feeling berkendara pertama yang saya dapatkan adalah nyaman dan lincah. Kenapa? Meskipun Frigo itu bentuknya sedikit melebar, tapi ketika duduk di atas jok, posisinya rileks. Jadi ketika melewati jalan-jalan yang macet, gang-gang sempit, atau ya jalanan yang macet seperti di Jakarta, menurut saya sangat mudah gitu. Jadi langsung menyatu dan langsung jalan aja, mengalir seperti namanya, Frigo. Frigo, ya mengalir, free, bebas, go, pergi, ya begitulah, mengalir lah. Ngomong-ngomong soal handling nih, salah satu faktor yang mempengaruhi keenakan atau keasikan berkendara, salah satunya adalah ban atau velg. Velgnya pakai ring 12 sih. Jadi bannya tuh lebar dan bentuknya membulat. Jadi ketika Anda bermanuver ke kanan, ke kiri, masuk-masuk celah-celah yang sempit, enak banget deh. Oh ya, Yamaha Frigo memakai jantung pacu 125 cc berteknologi Blue Core. Itu seperti bahasa marketing Yamaha sih, Blue Core, tapi memang irit. Setelah kami coba dengan menempuh jarak 120 km, konsumsi bahan bakarnya 39,1 km per liter, jadi cukup irit. Tapi dengan catatan, fitur start stop itu menyala. Jadi ketika kita berhenti di lampu merah, berhenti di perempatan atau kemacetan, kita tidak memegang gas selama 5 detik, otomatis mesin akan mati. Nah, itu salah satu fitur keunggulan. Sayangnya mesin berteknologi Blue Core itu masih terasa lambat pada putaran bawah. Jadi ketika kita berada di posisi diam, untuk berakselerasi kilat, pergerakannya sangat lamban. Tapi untuk sebuah skutik di perkotaan sih sebetulnya cukup, namun rasanya masih harus dicuning gitu. Kurang enak untuk putaran bawah. Tapi setelah kita bawa di kecepatan di atas 50 km per jam, pada jalanan datar sudah mulai enak. Torsinya udah mulai terasa, tenaganya juga sudah responsif. Nah, ngomongin fitur Yamaha Frigo, sebetulnya skutik ini memiliki banyak kelebihan dibanding yang lain.
Bagasi 25 liter yang luas, yang lebar, itu disebabkan oleh tidak adanya tangki di bawah jok. Kenapa? Yamaha adalah satu-satunya pabrikan yang memberikan tangki bensin di bawah kaki atau di dek. Nah, kemudian tutup bensinnya berada di sayap sebelah kiri. Nah, untuk membukanya Anda tinggal menekan posisi key atau panel yang berada di sebelah kanan. Kemudian Yamaha Frigo juga punya fitur-fitur kelebihan yang lain. Misalnya lampu depan LED, kemudian smart key yang punya banyak manfaat yang menggantikan kunci, jadi fungsinya seperti immobilizer. Kita tinggal mengantongi smart key dan memindahkan posisi panel dari off ke on untuk menyalakan Frigo. Dia punya lampu hazard yang bisa digunakan untuk ketika emergency. Oh ya, untuk fitur keselamatan, Yamaha Frigo memiliki sistem pengereman ABS pada rem depan, meskipun bagian belakang masih pakai tromol. Nah, fitur ini sebenarnya sangat-sangat penting. Kenapa? Saat berkendara di jalanan yang licin, fitur itu membantu mengurangi gejala locking. Dan fitur ini tidak dimiliki oleh skutik-skutik lain di kelasnya. Keunggulan lain yang dimiliki Yamaha Frigo berupa sistem pengereman. Ketika menekan handle rem depan, saya tidak melakukannya terlalu dalam, tapi sudah cukup untuk menghela laju motor dari kecepatan 70 km/jam sampai berhenti. Selain fitur yang tadi disebut, sebelumnya ada beberapa catatan penting yang mesti diperhatikan oleh konsumen. Yang paling pertama, kompartemen. Sayangnya Yamaha Frigo tak dibekali itu. Seharusnya sih skutik kekinian dibekali tempat penyimpanan di depan. Iya sih, ada lighter di depan yang bisa digunakan untuk mengisi baterai handphone. Tapi mau ditaruh di mana? Catatan terakhir, pengendalian dan handlingnya nyaman dan stabil. Namun itu membuat bandingan suspensi depan dan belakang jadi agak keras saat melewati lubang misalnya. Joknya juga masih relatif keras sih. Saat Anda membonceng, mungkin tidak akan terlalu merasa capek duduk di belakang. Ya karena posisi joknya yang lebar itu. Jadi secara keseluruhan Yamaha Frigo menurut kami sangat worth it, value for money untuk dibeli. Dengan harga 22,5 juta dan segala fitur yang ditawarkan, saya rasa pantas untuk dibeli. Apalagi kenyamanannya juga bisa dipertimbangkan. Kalau nggak percaya, Anda bisa mencobanya sendiri loh. Dan membuktikan kebolehan Yamaha Frigo.